Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang di live Instagram kita di Top Karir pada hari ini. Masih banyak yang baru mau join. Kita sambil tunggu. Kita bisa langsung mulai aja. Sebelumnya teman-teman semuanya, perkenalkan saya Windy. Saya di sini sebagai talent acquisition dan juga employer branding di Top Global. Nah, untuk mungkin teman-teman di sini yang baru follow Instagramnya Top Karir. Jadi Top Karir ini siapa sih? Jadi Top Karir ini adalah digital platform transparansi yang menyediakan lowongan pekerjaan untuk teman-teman yang mau berkarir di kapal pesiar, khususnya di Carnival Cruise Line. Dan kita sekarang sudah menjadi official partner hiring Carnival Cruise Line, dan kami sama sekali tidak ada memungut biaya agensis apapun untuk mengikuti rangkaian proses rekrutmen dengan kami. Nah, mungkin untuk teman-teman semuanya di sini yang baru bergabung dan ingin tanya-tanya lebih jauh, nanti kita akan bisa jawab pertanyaannya. Namun live Instagram pada hari ini kita nggak hanya memberikan informasi lowongan kerja aja nih kepada teman-teman, tapi kita di sini Top Karir juga punya purpose untuk membantu teman-teman semuanya yang ingin berkarir di Carnival untuk tahu environmentnya seperti apa sih, bagaimana sih di dalam Carnival. Nah, ini adalah episode Brokoli yang mana kita akan ngobrol karir hospitality, dan kita selalu membahas hal ini selalu dengan expert-expertnya. Dan ini adalah episode yang ketujuh, dan hari ini kita akan membahas pil rahasia dapur Carnival. Nah, ini untuk teman-teman yang dari cook, yang hobinya masak, asisten cook, dan mau berkarir di Carnival Cruise Line dan ingin tahu dalamnya seperti apa. Mungkin di sini ada yang baru join ya, baru mau bergabung di Carnival dan ingin tahu seperti apa. Hari ini kita akan mengundang narasumber yang sangat spesial banget. Yakni adalah Chef Gusti Satiawan. Beliau merupakan senior sous chef di Carnival Cruise Line, dan beliau ini berkarir hampir 20 tahun lamanya di Carnival. Jadi teman-teman yang baru bergabung khususnya di culinary boleh banget nanti nanya-nanya lebih detail. Tapi di luar itu nanti akan dibantu oleh tim customer kami ya untuk di kolom chat kalau di luar pertanyaan. Oke, saya akan undang Chef Gusti Satiawan untuk bergabung. Oke, mohon menunggu teman-teman ya. Oke, saya sudah undang Chef Gusti untuk bisa accept mengikuti live Instagram hari ini. Oke, halo, selamat sore Chef Gusti. Apa kabar, Chef? Baik, Karo baik. Mbak Windy gimana? Baik. Kabar baik juga, Chef. Syukurlah. Hari ini lumayan banyak yang bergabung nih, Chef ya, karena sudah mulai sore, sudah mulai banyak yang selesai kerja, jadi banyak yang mau tanya-tanya nih, Chef. Oke, mungkin teman-teman di sini ada yang baru bergabung. Kita hari ini akan mendiskusikan tentang spill rahasia dapur Carnival. Dan ini adalah Chef Gusti Satiawan. Silakan untuk Chef untuk bisa memperkenalkan diri Chef kepada viewer kami. Silakan, Chef. Terima kasih Mbak Windy. Terima kasih semuanya sudah bergabung dengan kita ya di sini, tim mantan-mantan Carnival atau yang masih di Carnival semua bekerja di situ. Tetap semangat di situ ya, walaupun jauh dari keluarga, nggak apa-apa ya. Oke, bagi teman-teman di sini mungkin adik-adik nanti yang akan mau berangkat itu untuk mau informasi yang lebih nanti pasti Bapak kasih tahu ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama lengkap I Gusti Ngurah Setiawan. Ya, sekarang sudah hampir 50 tahun sebenarnya. Mulai karirnya di Carnival itu tahun 96. Umur 18 tahun sebenarnya. Wow, itu saya join. Saya masih kecil banget. Ya, kayaknya belum lahir. Belum lahir kayaknya. Ya. Oh iya, saya belum lahir. Iya. Ya, saya joinnya di cook komis. Dulu dibilangnya asisten cook ya, asisten cook. Setelah itu berkarir di situ, bekerja keras, akhirnya bisa promosi setiap 3 tahun dapat promosi, dan promosi menjadi cook, demi chef, CDP, junior sous chef, chef, eksekutif sous chef. Jadi banyak tingkatannya. Nanti kita jelaskan di pertanyaannya. Nah, setelah itu setelah 22 tahun kira-kira ya, 22 tahun tahun 2017 Januari saya ambil retired karena sudah ya ingin bersama family gitu. Di sini sebelumnya ada di Bali
mulai di hotel sih, mulai di hotel di Ubud namanya Bali Garden, executive chef 1 tahun. Pindah lagi di Canggu French Cuisine juga untuk memperdalam diri, itu 1 tahun juga, itu di situ namanya Folly Kitchen. Nah setelah itu ada COVID saya berhenti 2 bulan. Nah ada ini baru, tawaran baru untuk memulai pada saat COVID, kita buka namanya Cafe Cinta. Itu yang paling populer di Canggu waktu itu, yang 4 tahun di situ. Akhirnya sekarang saya membuka restoran sendiri di Sanur, namanya Made in Bali Cafe. Teman-teman mungkin nanti bisa lihat ke situ, menunya Western, Mediterranean, dan lokal juga ada, jadi semua bisa masuk. Nah, seperti itu. Sempat juga diantaranya Pak mengajar, jadi dosen, kaprodi pernah di LPK di Bali. Kira-kira 2 tahun lah, diantara sambil kerja dan mengajar gitu. Meluangkan waktu, menolong adik-adik, siapa tahu ada yang mau berangkat, saya pastikan itu tahu basic-basic apa yang harus dilakukan. Nah, saya kira segitu, cukup dulu ya. Oke, baik Chef. Thank you Chef untuk pengenalan dirinya. Nah, ini teman-teman silakan langsung bertanya aja kira-kira apa yang mau digali nih untuk kitchen sendiri. Jadi ini sudah ada chefnya, silakan nanti teman-teman langsung tanya ya. Dan beliau sudah 20 tahun lamanya nih Chef di Carnival. Boleh diceritain nggak nih Chef, awal mulanya kenapa Chef memilih untuk bekerja di kapal pesiar, khususnya di Carnival? Oke, good question. Pertama, jujur aja ya, kita itu masih anak orang desa, itu pertama kita takut kan nggak bisa bahasa Inggris. Katanya, saya nggak bisa bahasa Inggris sih, saya pilih kitchen. Jujur aja pasti banyak yang seperti itu ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris, saya pilih kitchen. Nah, ternyata setelah itu saya pikir-pikir dan tanya juga, ada orang ngasih tahu kan teman, apa sih kesempatan kerja yang paling bagus sebenarnya? Dia bilang, kamu ambil kitchen atau waiters, itu 2. Itu pasti paling banyak pekerjaan. Kenapa? Suatu hotel pasti mempunyai kitchen. Dia perlu anak kitchen, culinary. Dia perlu waiters. Terus ada restoran. Restoran perlunya kitchen sama waiter. Dia tidak perlu yang lain. Dan perkembangan restoran itu di seluruh dunia itu sangat pesat. Jadi tidak ada, saya bilang tidak ada lowongan. Pasti ada lowongan. Selalu ada lowongan untuk kitchen. Sampai sekarang saya pun sendiri untuk mencari pegawai kitchen. Susah. Yang qualified saya maksudkan. Jadi kalau yang baru tamat itu sih gampang, tapi kita semua restoran atau hotel itu pasti mencari orang-orang yang berkompeten di bidangnya ya kan, yang serius. Ya itu yang susahnya. Itu sih sepertinya yang saya pikir, yaitu kesempatan kerja lebih banyak. Ya itu yang saya membuat saya memilih kitchen sebenarnya. Dan akhirnya saya putuskan untuk berangkat ke kapal pesiar karena informasi dari teman juga, gimana kita bisa berkembang sebenarnya di situ. Tentunya mendapat pengalaman ke luar negeri, mendapatkan uang lebih dari sini, kan itu pasti, karena di situ sudah pastinya uang itu safe, dapat free food, free accommodation, jadi uang tiap bulan bisa dibawa pulang semuanya sebenarnya kalau kita tidak main-main gitu. Seperti itu Mbak Windy. Oke, wow, menarik sekali. Jadi emang kalau ke kapal itu punya uangnya utuh ya Chef ya, karena ya betul sekali. Itu bisa kalau kita leadership tuh uangnya utuh betul. Semuanya udah free, makan sampai perut bocor pun bisa di situ. Nggak ada yang tempat tinggal aja udah disediain juga ya Chef ya. Benar sekali. Tempat tinggalnya ya di sharing kalau masih kru artinya hanya pegawai, kru sharing itu jadi ada 1 kamar berdua, ada kamar mandinya, 1 kamar mandi ber-4, itu giliran aja. Itu kita yang tanggung jawab, jadi ada telepon di situ juga aman. Kru mes buka, tempat makan buka hampir 24 jam, itu tutupnya cuma 1 jam diantaranya. Itu betul. Jadi makanannya bebas lah gitu. Wow, luar biasa. Itu part of benefit untuk kerja di Carnival ya Pak ya, di kapal ya Pak ya. Betul. Oke, boleh tahu Pak, gimana sih suasana kerja perbedaannya kalau misalkan kerja di kapal terus juga sama di darat? Mungkin teman-teman kan udah ada yang punya pengalaman nih Pak di darat terus masih ragu ke kapal. Nah ini ada perbedaan nggak Pak secara situasi kerjanya? Oke, situasi kerjanya begini. Kalau di darat ya, di darat saya kasih tahu hotel contohnya. Hotel itu sama kapal itu hampir sama sebenarnya ya. Cuman yang membedakan itu adalah tekanan batin kita karena kita jauh dari rumah, dari keluarga. Jadi kita membayangkan, oh, saya di jauh, saya sudah berat. Pertama kalau baru masuk itu sudah terasa berat karena kita memikirkan 2 pikiran, keluarga dan memikirkan pekerjaan. Sebenarnya kerjaannya tidak jauh beda. Di sini sama kerjanya 8 sampai 10 jam. Dan kalau bilang di hotel bintang 5 itu
kapasitasnya sama tuh 1.000 orang. Jadi pegawainya kira-kira juga 100 orangan. Itu hampir sama sebenarnya kalau orang-orang yang pernah kerja di bintang 5. Tetapi kalau mungkin orang yang pernah kerjanya di restoran, yang customernya ada time-nya, breakfast, lunch, kan ada jedanya itu. Jadi terasa agak berat karena di situ non-stop. Jadi kuantitinya lebih banyak. Dalam artiannya beratnya tidak berat seperti itu. Enggak. Kalau saya bandingkan mencari batu di rumah di kampung saya, orang mencari batu itu jauh lebih berat itu ambil batu. Jadi beratnya itu berat di pikiran dan karena jauh dari keluarga itu saja sih betulnya. Ya betul seperti itu Mbak Windy. Ya ada homesicknya ya Chef ya. Terus ya, pasti, gimana pasti. cara mengendalikan perasaan keinget rumah, kangen rumah, kemudian tetap kerja tuh harus fokus nih gimana Chef? Betul. Itu salah satu challenge. Itu salah satu challenge ya. Apalagi kalau dulu itu enggak ada HP. Jadi kita harus nelpon seminggu sekali, keluar antri nelpon. Bisanya nelpon cuma 10 menit. Itu memang sangat menyiksa dulu ya. Sangat menyiksa dulu. Tetapi sekarang sudah tidak seperti itu lagi. Semua world is in the hand. Ada smartphone, 3 gadget, sudah di call, sudah semua kelihatan kan di rumah, di tangan di situ. Habis kerja sedikit, orang-orang sudah mulai chatting, sambil kerja juga sudah chatting, sambil kerja sudah teleponan. Banyak yang free wifi di situ juga, ada setiap pot keluar sudah free wifi. Jadi tidak ada masalah sebenarnya untuk sekarang itu pergi, apalagi cuma 7 bulan, 8 bulan. Khususnya yang masih bujang itu harusnya tidak ada masalah sama sekali. Saya bisa mengerti kalau sudah berkeluarga baru nikah ya pastinya. Kalau sudah menikah ingin dekat dengan tersayang itu pasti ada kendala itu. Harus berjuang itu ya. Tapi saya ingatkan satu, saya harus bekerja untuk uang untuk anak-anak saya. Itu pasti akan terlupakan semuanya. Ya betul. Jadi mengendalikan ya dibuat mindsetnya ini berbeda ya Chef ya. Ya. Sekarang ini berbeda sekali. Gampang sekarang sebenarnya. Ya intinya kalau memang susah sekali, ingetin aja itu kan gajiannya setiap 2 minggu. Jadi kita ingetin saya kerja berat, setiap 2 minggu saya dapat uangnya itu. Kalau pikir di rumah itu harus saya cari 6 bulan itu gitu. Di sini saya kerja sebulan nggak dapat sama gitu. Seperti itu. Jadi bisa membalancekan gitu. Oke, siap Chef. Oke Chef, Chef kan sudah setiap 3 tahun ini selalu naik posisi. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang penasaran nih, Chef, gimana sih caranya supaya nanti saya masuk baru di Komi terus bisa naik pangkat. Hal-hal apa sih yang perlu mereka ikuti nih, Chef, di dalam Karnival supaya mereka bisa kepilih untuk bisa diangkat posisinya gitu, Chef? Betul. Bagus sekali pertanyaan ini. Banyak juga teman-teman yang di situ tidak moving ya. Saya bilang kenapa? Oke, triknya begini. Pada saat kita komis untuk menjadi naik satu tingkat itu sangat agak susah karena kompetitor kita banyak. Jadi kan contohnya ini ada 30 orang di satu ruangan itu. Dia akan mempromosikan tiap bulan cuma 1. Terus bagaimana caranya? Setiap ruangan itu pasti ada supervisor, pasti ada chefnya di situ yang in charge. Jadi intinya kita harus melakukan pekerjaan sesuai dengan SOP. Jadi setiap section itu ada resep, namanya buku recipe book ya. Kita ikutin itu saja sehingga mendapatkan produk yang bagus. Ketika kita membuat produk yang bagus, berarti kita sudah melakukan setengah dari pekerjaan kita untuk menaikkan posisi. Kenapa? Nanti produk bagus akan dimodifikasi sama tamu puas, sehingga supervisor kita modifikasi siapa sih yang buat barang itu, siapa sih yang kerja di situ. Selain juga attitude kita yang harus bagus, kita maintain harus attitude. Bagaimana caranya untuk biar bisa supervisor kita itu merasa nyaman sama kita. Jadi usahakanlah jangan datang on time, harus datang on time, jangan selalu lambat ya. Terus pekerjaan dieksekusi langsung, jangan menunda-nunda pekerjaan. Karena di situ semua sistemnya urgent. Begitu supervisor mengasih tahu, itu artinya sudah urgent perlunya. Kita jangan leha-leha memikirkan yang lain. Fokus dengan pekerjaan apa yang kita harus selesaikan saat itu. Jadi satu set pekerjaan selesai. Jadi dibagi-bagi pekerjaan itu. Jangan ini sedikit, tidak bisa. Intinya kita lakukan terbaik dan pastikan supervisor kita itu tahu kita yang melakukan, bukan orang lain yang melakukan. Kadang-kadang kan berbanyak, udah dia sajadah yang ambil, dia yang ngasih tahu, saya enggak usah.
Tidak boleh seperti itu. Jadi supervisor harus tahu bahwa kita yang melakukan. Bagaimana caranya itu nanti ada kompetensinya di situ di tempat kerja. Pasti tahu caranya di situ. Begitu Mbak Windy. Oh, jadi oke. jadi setelah itu, setelah pertama naik sekali, itu sudah gampang di situ. Karena sudah sedikit kompetitornya, sudah sedikit. Begitu jadi namanya CDP ya. Ya sudah, kalau di kitchen itu sini udah merah. Itu sudah sedikit kompetitornya, paling satu itu cuma 2 orang aja. Jadi dari saat itulah kita sebenarnya mulai menekankan karir kita itu akan maju. Setiap 2 tahun kita pasti dapat promosi. Saya saja, jujur aja, saya yang namanya sudah buat baik, ternyata supervisornya pulang. Jadi tetap yang baru, tapi kita jangan menyerah. Jangan pernah menyerah. Sekarang lakukan hard work-nya. Kalau tidak, sekarang bulan depan atau kuartal depan pasti dapat. Yakinkan diri, pasti bisa. Saya adalah salah satu pelopor menjadi supervisor di situ. Ada 3 teman kita dari Bali waktu itu. Dan mengambil semuanya. Dan sekarang masih ada jadi chef di situ, Cikman namanya, Chef Cikman. Itu masih di situ. Itu angkatan saya dulu itu. Sudah tahun 96 itu. Beliau masih tinggal di situ. Dan hebat ya, di eksekutif chef sekarang di situ. Ya, yang luar biasa gitu. Begitu Mbak Windy. Oke. Siap, mantap Chef. Terima kasih banyak atas ilmunya Chef. Chef, tadi saya lihat ada komen nih, sebenarnya kualifikasi untuk masuk karnival, apalagi khususnya di kuliner ini, seperti apa sih orang-orang yang diminta? Karena katanya kualifikasi masuk karnival memang setinggi harapan orang tua, katanya Betul, gitu Chef. betul. Tidak benar, itu tidak. Ya. Sebagai senior soul chef di sana sebelumnya, Ya. melihat masyarakat Indonesia yang berkarir di kulineri dan mau ke kapal. Silakan Chef. Oke, terima kasih. Ini yang paling penting sebenarnya. Jadi saya sendiri jadi eksekutif chef di situ, kalau ada orang baru yang datang, apa yang kita harapkan dari dia, kan seperti itu. Jadi yang kita harapkan adalah dia harus tahu basic, itu saja basicnya. Dalam artian basic cooking yang sudah didapatkan di sekolah sebenarnya. Tapi yang bagi yang serius saja ya, di sekolah yang serius, terus pada saat training yang serius, itu yang diharapkan. Contoh, bisa memotong dengan baik. Tahu jenis-jenis potongan dengan baik. Ya, at least pegang pisau dan motongnya bagus. Kadang-kadang kan ada orang misalnya sekedar training, di situ udah cari namanya saja, saya dapat sertifikat training 6 bulan, saya dapat sertifikat kerja 6 bulan, tapi sebenarnya dia tidak pernah mau kerja yang benar. Itu nanti terasa susah juga di situ, dia membilang, kerjaannya berat, seperti itu. Jadi, di sini kualifikasinya sebenarnya kalau sudah tahu, yang seperti saya bilang tadi, bisa megang pisau potongan lah. Jenis potongan ya, tahu potongan semua di kitchen, tahu lah itu jenis-jenis potongan. Bisa membuat mayones, itu basic sauce pasti semua tahu. Dan semuanya ngomong bahasa Inggris yang paling penting. Karena di situ kita susah sekali bahasa Inggrisnya kalau tidak bisa berbahasa Inggris. Jujur aja, teman-teman saudara-saudara kita yang datang itu bahasa Inggrisnya agak kurang gitu loh. Jadi sebenarnya mereka bisa bahasa Inggris, cuman mereka kurang praktis ya, kurang praktek, kurang membiasakan diri memakai bahasa Inggris pada saat kerja sama temannya. Padahal kalau satu-satu tanya gini ngerti. Cuman kalau pas berbanyak gitu mereka jadi lost seperti itu. Cuman kurang praktek aja sebenarnya. Sedangkan kita kan udah biasa di sini bahasa Inggris di Bali udah banyak lah yang pariwisatanya ya. Di sekolah-sekolah teman-teman juga, tempat kursus juga banyak sekali. Cuman ya itu saya bilang kurang praktek. Bahasa Inggris nomor 1 bahasa Inggris ke situ, setelah itu skill. Skillnya harus ditingkatkan dalam artian skill basic. Bisa punya speed, ya speed yang paling penting lagi, speed. Karena di situ kita kan bikinnya yang quantity ya. Contohnya aja kita tahu satu kapal yang besar itu ada sampai 4.000 sampai 5.000 guest itu. Bayangin aja kalau satu orang itu harus bisa memotongnya dengan speed tinggi. Jadi dia juga salah satu bisa menjadi karakter untuk promosi juga itu. Kalau ini orangnya speednya bagus, ingatnya bagus, tanggung jawabnya bagus. Nah itu yang paling penting ya. Jadi adik-adik yang ingin berangkat ke kapal jangan takut. Ya itu intinya, jangan takut. Bahasa Inggris yang penting bahasa Inggris, yakinkan bahasa Inggris di sini. Kursus berapa 1, 2, 3 bulan sampai 6 bulan enggak apa-apa. Pending lagi 6 bulan tapi bahasa Inggrisnya bagus sambil training di kerja di restoran atau hotel. Itu akan sangat membantu di situ nanti di tempat kerja dan tidak takut, tidak akan gregetan baru lihat pekerjaan pertama itu karena sudah biasa kerja di sini. Nah, khususnya ini teman yang tidak pernah bekerja tetapi
mencari pengalaman, minta ya kan ada teman di sini kasih aja pengalaman kerja biar bisa. Itu nanti akan kecewa di situ. Di situ terasa berat dan di situ juga orang-orang di situ cara chefnya di situ akan merasa sulit di situ nanti gimana caranya ngasih tahu. Apalagi ada safety drill di situ namanya safety drill. Nanti kalau kita tidak bisa berbahasa Inggris, nanti safety itu namanya. Nanti kalau pas emergency kita harus lari kemana nih? Nanti jangan kita ketinggalan di kapal tak tahu artinya kan gitu. Ya itu yang paling penting ya, Mbak Windy ya. Jadinya lari kemana, jadi ikut kemana ya, Chef? Iya itu makanya. Karena nggak bisa gitu. Ya, 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 ya. Ya itu Mbak Windy. Jadi jangan takut, semua bisa dengan semangat tinggi, semua bisa ya. Pasti itu. Dan semua ada kesempatan untuk promosi dan sekarang sudah banyak teman kita yang di situ sudah promosi, sudah menjadi sous chef, junior sous chef, CDP sudah banyak di situ. Jadi pasti ada yang mengarahkan. Lain dulu pada saat saya belum ada. Kita menjadi pelopor bertiga itu ada namanya Ide Bagus. Sekarang dia ada di sini punya sekolah dia. Nah, beliau yang juga salah satunya 3 pelopor kita itu pertamanya. Kita 2 udah di darat, yang satunya masih di situ Chef Cikmanya di situ. Seperti itu Mbak Windy. Oke, siap, Chef. Ngomong-ngomong soal posisi, jadi Top Karir dan Karnival saat ini lagi open posisi banyak banget di kulineri. Jadi untuk teman-teman nih ya, mau bergabung, kita lagi open vacancies untuk asisten buffet garde manger, pantry garde manger, pastry, asisten cook, ya. pastry di CDP Gali. Bahkan juga ada chef junior chef kita buka juga. Jadi junior chef itu bagus. Betul. Saya harapkan kalau ada teman-teman kita yang di hotel itu untuk junior sous chef atau CDP itu saya harapkan teman-teman kita biar bisa apply itu. Termasuk bagus tuh uangnya banyak juga, nah, apalagi sekarang dolarnya 16.000 tuh sampai dapat 30-an tuh. 3 digit itu dapat tuh junior sous chef. Gaji nih ya Pak ya. Betul. Junior sous chef ya, junior sous chef dapat itu kalau dirupiahkan ya. Kalau dirupiahkan dapat tuh. Ya gitu. Jadi teman-teman yang mau bergabung junior sous chef kita buka juga untuk yang gali, untuk yang pastry chef. Luar biasa, bacer juga kita buka. Jadi untuk teman-teman yang mau apply silakan banget. Oh ya, banyak teman-teman kita yang di pastry, saya lihat ada pastry, sekolah pastry juga banyak. Apalagi komis gitu belajar itu ya, cool kitchen itu. Jadi salad, yang suka bikin salad, yang suka di cool kitchen itu kayaknya garden manger dan buffet itu. Yang suka carving, buffet ya, buffet pantry itu carving di situ. Oh, silahkan itu sekarang disiapkan dirinya dengan berbahasa Inggris yang banyak. Pasti itu pengalaman kerja setahun kayaknya atau 2 tahun sekarang saya kurang tahu sekarang ya. Dan kalau udah bahasa Inggrisnya yakin yang lainnya itu kerjaan bisa dipelajari nanti. Yang penting bahasa Inggrisnya dulu dan keinginan kerja kerasnya biar tidak sampai di situ bikin pulang seperti itu ya. Sampai di situ udah langsung dengan speed tinggi 1 kontrak, 2 kontrak, 3 kontrak harus dapat promosi. Harus sekarang 3 kontrak itu sudah harus dapat promosi. Jadi CDP at least itu kalau CDP sudah ya lumayan lah. Kalau sampai di sini tuh kayak gaji DPR, gaji pokok ya. Chef, kebetulan kan kita ada posisi tadi ya, ada asisten buffet, ada asisten pantry, terus ada asisten pastry, sama ada staff asisten cook. Nah, di sini ada juga yang nanya nih Chef, dari perbedaan job desk keempat itu apa aja sih Chef? Apa yang membedakan? Oke, bagus, pertanyaan yang bagus. Jadi begini, untuk buffet ya, buffet itu namanya buffet. Jadi buffet itu sama dengan buffet kan. Jadi tempat orang buffet, makanan buffet. Ini jadi dia menghandle semua buffet. Kalau bahasa Indonesianya prasmanan ya. Dia yang menghandle khusus cool kitchen untuk prasmanan. Itu yang buffet. Jadi dia membuat salad, itu potong buah, yang kerjanya potong buah, fruit salad, dressing, semua dressing yang untuk buffet tamu, untuk buffet kru, dia yang handle itu. Itu untuk buffet. Kalau untuk pantry itu untuk appetizer, main dining room. Jadi kita ada fine dining room, main dining roomnya itu yang besar untuk tamu. Itu pantry garden manger yang in charge. Jadi dia untuk bikin salad yang seperti contohnya ada Caesar salad, ada Greek salad, itu cool soup yang dia punya ya, cool soup. Beberapa jenis cool. Pokoknya dia itu cool kitchen lah yang pantry garden manger-nya. Itu handle-nya untuk cool kitchen dining room. Yang buffet untuk prasmanan. Sedangkan untuk staff, asisten staff berarti itu untuk handle kru, untuk handle pegawai. Ya namanya
aja nambah pegawai, tapi pegawai itu banyak yang kan bule semua, banyak yang bule. Jadi orang Asianya kira-kira 50% lah, 50% Jadi cuman tempatnya aja, cuma makannya sebenarnya sama, hampir sama dengan tamu buffetnya. Cuman ini tempatnya untuk pegawai, itu untuk staffnya itu. Ya, staff kitchen. Jadi dia untuk menghandle kitchen, biasanya pegawainya jumlahnya kira-kira ya pegawai krunya itu 1.500, 1.300 sampai 1.500 pegawainya. Itu ada orang 9 sampai 10 orang yang kerja di situ yang handle. Tapi tidak susah, semua sudah ada menunya di situ. Dan sekarang apalagi sekarang ini semenjak saya pernah menjadi executive chef, saya bawa chili, saya suruh order chili. Jadi di sana ada cabai, jadi sambal jadinya ya. Untuk pegawai-pegawai di rumah jangan takut, di situ ada sambal. Jadi setiap hari ada makanan spesial Indonesia, ada makanan spesial Philippines, ada India, ada, itu seluruh dunia ada spesialnya tiap hari di situ. Itu makanan kita gampang di situ karena sudah ada serai, daun jeruk, bumbu rendang, udah banyak di situ. Gampang lah. Enggak ada masalah. Oh. Seperti itu Mbak Windy. Oke, siap Chef. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Nah, jadi kalau misalkan asisten cook ini lebih ke hot kitchen ya Chef ya. Lalu yang membedakan cara makanan dengan posisi asisten cook apa nih Chef? Sebagai staff asisten cook dan juga asisten cook. Itu kan sama-sama di hot kitchen. Oh, betul. Ya kan ya. Betul, oke. Terus juga yang kalau menu. Nah, yang membedakan secara kualifikasi orangnya juga, terus makanannya apa nih Chef nih? Sebenarnya kalau spesifik dari sini ya, tidak akan ada bisa membedakan karena menunya hampir sama, cuman stylenya di situ beda. Jadi kalau untuk membuat kru, menunya itu ada 27 set. Jadi setiap hari gitu, contoh ya, sekarang kita mempunyai ayam bakar, contoh bahasa Indonesia ini biar gampang ya. Sekarang ayam bakar, besok ayam goreng, lagi 2 hari breast chicken stew. Artinya ayamnya tiap hari ada beda-beda, itu selama 27 hari beda-beda. Itu untuk staff. Itu untuk staff kan. Dia punya 27 menu beda-beda dan kembali lagi di 27. Sedangkan kalau asisten cook untuk tamu tergantung ininya, tergantung cruise-nya. Jadi ada yang 7 hari cruise atau 4 hari cruise. Kalau yang 7 hari cruise itu ada 7 set menu. Jadi hari ke-7 balik lagi ke hari ke pertama. Contoh hari Senin punya ayam, hari Selasa bebek, hari Rebonya bird quail. Jadi Seninnya kembali lagi sama lagi. Jadi menunya kembali lagi seminggu sekali dapat diulang. Seminggu sekali diulang. Sedangkan kalau di staff 27 hari diulang menunya. Main menunya. Gitu. Itu aja bedanya. Cuma tidak ngaruh sih sebenarnya di situ. Di situ cuma karena sudah ada resipinya sangat gampang dan clear di situ. Kalau sudah punya basic tinggal baca isinya apa dan sudah ada gampang, timbangnya sudah besar. Jadi tempat-tempat kontainer sudah besar. Di satu kontainer sudah tahu isinya, satu kontainer contohnya, satu kontainer itu isinya 20 kilo. Semua rata-rata 20 kilo. Jadi kalau ada itu isinya 200 kilo, kita ambil 5 aja udah 200 kilo. Jadi enggak usah kita nimbang lagi seperti itu. Sudah gampang seperti itu. Oke, siap. Jadi ya hanya perbedaan ini aja ya, posisi kerjanya kru ya. Iya, betul. Gitu betul ada sekali. Dan kualifikasi juga nggak sih Chef? Kalau misalkan ada ada yang mau ke karnival, terus saya pengennya di staff assistant cook, saya maunya di asisten. Nah, ini ada perbedaan skills atau enggak nih Chef? Ada, jujur aja kalau untuk itu tidak sebenarnya. Jadi dari sini mungkin pas di interview sama chef, mungkin dia lihat di pengalaman kamu kerja di mana, dicontoh di sini interview ya. Dan di sini kita bilang saya menghandle pegawai di sini kan, umpama contohnya pegawai, berarti buffet. Jadi mungkin ada kemungkinan nanti dia kamu saya hire asisten cook seperti itu. Cuman sampai di kapal tuh belum pasti akan taruh di situ. Bisa saja di tempat lain dulu, nanti setelah ada yang pulang di staff itu baru dibawa ke situ. Jadi tidak harus dan pasti harus di situ sampai di kapalnya. Nanti dirotasi di situ. Di kapal dirotasi setiap 3 bulan itu dirotasi biar semuanya tahu tempat-tempat lainnya. Jadi kita juga dapat pelajaran yang lainnya biar enggak mentok di situ aja. Kadang-kadang kita kan boring. Kita boring kalau kerjanya sama sampai 6 bulan sampai 7 bulan pulang itu aja boring kan. 3 bulan ditukar. Rotasi 3 bulan dirotasi.
Jadi kita juga ada pelajaran baru gitu. Oke. Jadi di sana oke. Halo, Maaf, putus, maaf, sorry. putus. Sorry, Sekali lah. sinyal saya. Oke, jadi kalau misalkan dia di-assign di awal tuh sebagai asisten cook selama 7 bulan, itu nggak melulu megang handle-nya itu asisten cook aja ya, Chef ya, tapi kadang tiap 3 bulan itu ya, Chef ya? Iya, di rotasi di situ. Nanti kalau ada Oke. kesempatan bagus, kalau di staff itu kadang-kadang promosinya lebih cepat karena kan kompetitornya sedikit, cuman 9 orang, jadi 10 orang. Jadi kalau udah pekerjaannya bagus, pasti pas sebelum pulang itu pasti diambil itu jadi cooknya di staff. Itu cepat, gampang, cepat promosi di situ kalau di staff. Oh. Karena cuman sedikit kini saingan kita sedikit di situ. Yang seperti saya bilang tadi itu. Cuman 9 orang. Oh. Itu. Oke, siap. Ya, Mbak Windy ya. Ada yang tanya juga nih, Chef, kalau misalkan new hire dia baru gabung dan dia juga udah ngerasa oke lah secara skills dan juga komunikasi. Nah, cara dia itu untuk bisa terus survive dalam sana selain homesick, misal untuk komunikasi nih, Chef, dengan orang-orang sekitar. Nah, apa sih yang perlu mereka jaga gitu, Chef? Dalam artian gimana cara dia untuk bisa bergabung di environment yang baru, kemudian ya bisa apa namanya punya teman-teman dari luar juga gitu. Nah, ini gimana sih cara dia untuk Ya, pendekat betul. dia baru gabung kan dan Ya, takutnya bingung gimana nih saya gitu. Nah, itu gimana ya, Chef ya? Ya, gitu ya, betul. Gini ya, kan setiap kerja itu kan ada shiftnya ya. Kalau ada shift pagi, ada jam-jam selesainya ya. Contohnya kalau jam-jam 10 atau jam 11 udah semuanya udah pulang lah, jarang yang masih kerja. Udah jam 10 jam 11 malam itu udah free. Kita turun ke kamar, jangan diam di kamar, jangan tinggal di kamar setelah itu. Kita harus keluar. Kita keluar ke ya biasanya ke crew area lah. Ke crew area kita lihat teman-teman di situ ada meja tenis meja, ada gym. Kadang-kadang kita ada gym di situ juga bisa dimanfaatkan. Saya suka olahraga tenis meja, tenis meja bisa dimanfaatkan. Kalau suka itu ada kru bar juga, jadi kita bisa di situ ngobrol, jangan sampai mabuk sih, minum paling ya 1 bir gitu sambil ngobrol sama teman. Nanti sebelum tidur itu kan enak itu. Jangan sampai mabuk karena kan ada peraturan juga di situ, nggak boleh minum 1 bir lebih dari 1 bir dalam 4 jam, itu memang nggak boleh. Ada peraturan alkohol limit jadinya. Jadi krunya itu harus safety. Seketika nanti ada emergency, jadi mereka harus siap. Itu nggak boleh. Itu peraturan perusahaan. Nggak boleh minum bir banyak-banyak lah. 2 bir itu selama 4 jam baru bisa boleh. Itu. Jadi situ ada teman banyak itu kalau orang Eropa pada ngumpul di situ semua banyak. Tapi intinya jangan tinggal di kamar. Karena kalau selalu tinggal di kamar, kita akan kesepian. Pasti kesepian karena nggak ada siapa di situ kan. Apalagi temannya kerja malam umpamanya. Pas turun temannya di roommate kerja malam, kita sendirian deh. Kalau nelpon terus kan uangnya banyak juga kan, karena pakai kartu itu kan banyak juga. Jadi keluar aja barang sejam tuh lihat teman-teman di crew area itu sih. Dan kalau di pot ya keluar sesekali pas ngepot pas ada di Meksiko atau di Memik, keluar aja lah. Usahakan makan makanan yang asli di situ lah. Kalau di kitchen saya anjurkan. Kalau di Meksiko, makanlah di situ apa yang quesadillas atau taco yang di situ. Ya, yang jangan cari nasi goreng atau mie goreng. Jadi kita udah tahu rasanya di sini. Itu suatu pelajaran sebenarnya untuk kita semua. Kita makan di situ aslinya, rasanya bagaimana sih taco itu di Meksiko. Nanti 5 tahun ke depan di rumah kita bisa bikin yang sebenarnya. Seperti itu loh saya makan waktu itu. Itu yang paling penting. Setiap kita kunjungan negara, makanlah makanan yang ada di situ, yang punya mereka. Bukan yang kita suka ya Chinese, pasti orang-orang Asia kita ya nasi goreng, mie goreng, kalau kita Chinese saja gitu. Itu ya Mbak Windy. Oke, siap. Jadi kalau misalkan orang new hire baru masuk ke kapal itu jangan menyendiri ya, Chef ya, tapi cari teman Ya di betul. Jangan menyendiri ya betul itu jangan. Oke, berarti setelah selesai kerja memang masih ada waktu untuk nge-gym itu masih ada ya, Chef, di sana? Ada. Bener ada. Itu kan kita jujur kerjanya itu sebenarnya 10 jam ya. Tapi memang enggak banyak, kita juga harus tidur kan. Ya 2 jam itu ada. Kita selesai jam 11, kita nge-gym 1 jam. Nah, setelah itu kita ngobrol jam 12 tidur, besoknya kerja jam 9, itu ada shift seperti itu. Jadi kita tidurnya 6 sampai 7 jam udah banyak sekali itu.
Wah. Gitu. Setiap minggu juga ada di pot itu pasti ada libur sekali. Dalam artian liburnya enggak 24 jam ya, liburnya setengah hari kalau kita 10 jam kerja. Jadi liburnya 5 jam. Juga kalau libur full ngapain juga kapalnya jalan kita di kamar sendirian. Semua teman kerja kan ada manfaat juga. Seperti itu. Jadi pas di libur di pot pasti kita keluar, pastikan keluar. Jadi udara segar di luar. Keliling-keliling, jangan terlalu banyak belanja lah. Nanti uangnya habis. sambil menginjakkan kaki kita pernah kemana gitu. Mending uangnya dibawa pulang ke rumah lagi aja ya, Chef ya. Betul. Uangnya dibawa ke rumah, dibelanjakan di rumah jauh lebih value gitu loh, bersama keluarga atau kalau udah punya atau orang tua, atau pas pulang ajak orang tuanya makan di mana, itu bangga kan orang tuanya nanti, anak saya nih ngajak saya keluar sekali kan seperti itu. Terus itu enjoy sendiri, habis sendiri ya. Udah yang diajak merasakan orang kita kan punya rasa gitu ya, orang Timur kita. Ya seperti itu. Oke, Chef. Oke, Chef, tadi kan kita ngobrolin soal yang basic-basicnya. Nah, semisal nih Chef, dari di antara penonton ini ada yang sudah naik jadi social. Nah, saya pengen tahu nih Chef, ilmu-ilmu Chef ketika sedang leadership nih, ketika di Karnival. Nah, boleh tahu nggak Chef nih, gimana sih cara Chef untuk ngelola tim supaya ya semuanya terorganisir dengan baik gitu, apalagi beda negara ya Chef ya. Cara ngelihatnya mana sih Chef? Ya, oke, terima kasih. Begini ya, saya kan mulainya dari bawah di situ. Jadi saya mulainya dari komis, bilang tadi, terus naik. Saya sudah tahu in dan out-nya exactly apa yang dilakukan orang-orang di situ. Jadi biasanya kalau sous chef itu pasti in charge-nya main kitchen. Jadi main kitchen itu ada seksinya besar di situ. Ada yang namanya roast cook, vegetable cook, fish cook, function cook, soup cook sama saus. Jadi setiap section itu ada pembagian lagi ya, ya. Untuk pengerjaan saus namanya saus cook. Daging-daging semua namanya roast cook. Yang ngurus ikan namanya fish cook. Yang ngurus sup namanya soup cook. Jadi semua itu kita pegang, kita harus tahu betul-betul tahu itu resep makanannya itu. Jadi kalau memang sudah dari situ pasti bisa, karena kan menunya itu hampir lama di rotasi di situ. Jadi kita harus tahu in dan out-nya, bagaimana rasa supnya kita harus tahu semuanya, dan mempunyai orang kepercayaan. Jadi mencari orang kepercayaan, kita lihat dulu dia performanya selama 1 bulan, bagaimana sih performanya dia, apa dia jujur. Kan ada beberapa orang itu, jadi dia cuma pura-pura aja, tapi pas kita ada dia pura-pura kerja, pas tidak ada dia udah enggak kerja. Kan ada beberapa, ada semua seperti itu kan, di mana-mana juga ada seperti itu. Jadi ya kalau kita sudah tahu itu jam 12 kita dia belum bikin apa-apa nih, langsung dicek, oh ini ternyata ini kemana nih, ya seperti itu aja. Jadi saya itu sudah tahu timing jam berapa dia harus memasak apa, sudah tahu, karena ya kelamaan di situ kali ya. Ya, saya mulai manajemennya itu tahun 2007 ya, 2007 ya, manajemennya dari situ. Jadi sudah tahu lah nantinya in dan out, dan jam berapa dia harus masak sudah tahu. Jadi tidak terlalu susah sih sebenarnya. Dan biasanya kalau orang yang memegang itu sudah pengalaman juga. Kita cuman ngasih tahu guideline secara umum saja. Saya contohnya, hari ini kamu masak dagingnya berapa kilo gitu. Hari ini kamu masak ikannya berapa kilo, itu aja sih jumlah-jumlahnya. Kita kasih tahu berdasarkan guest count dari komputer. Kita kan dikasih guest count nih. Hari ini kita tamunya makan berapa, datang berapa. Sehingga kita bisa menyiapkan makanan apa saja yang kita siapkan. Dan flow-nya sama. Jadi kalau tamunya orang-orang Asia, pasti kebanyakan makan ayam. Itu kita siapkan ayam lebih banyak. Gitu. Kita lihat ini di guest flow-nya kan, ini dari mana nih banyak tamu-tamunya gitu loh. Kalau banyak orang-orang hitam, orang-orang Afrika itu, ini semuanya yang matang-matang nih. Kalau apa yang dimasak harus matang semuanya nih. Nggak boleh yang berdarah, dia sukanya yang well done gitu loh. Nah seperti itu. Kalau banyak orang Cina juga sama, ikan, dia banyak suka ikan, dia harus kita banyak siapin ikan nih, semuanya ikan. Kalau yang enaknya orang Amerika lah, Amerika kan standar dia daging, rata-rata dia makanannya. Nah, jadi tidak ada yang sangat menjolok, rata dia makanannya. Seperti itu. Oke, Chef. Di kapal Karnival itu kan tadi Chef juga sampaikan ya, makanan itu berbagai macam variasinya. Betul. Secara
aspek itu banyak banget. Nah, gimana sih Chef cara apa namanya untuk menjaga standar kebersihannya, terus juga keselamatannya nih supaya ya makanan ini ya Ah, higienik dan sampai ke betul. tes itu dengan Good, gak good, ada good. komplain sakit perut dan apa itu Ya, gimana nih betul, Chef? betul. Ya, ya bagus sekali pertanyaan yang sangat bagus itu. Ya, makanya itu di kapal itu kan ada namanya USDA ya. Dari Amerika, dari US United States Public Health, dia itu ada standar setiap 6 bulan dia datang, dia inspect kita, kita harus pas itu minimum skornya kita itu 87 paling kecil. Tapi kita jarang lah. Dari semenjak saya ke situ enggak pernah, mudah-mudahan enggak pernah saya fail gitu. Ya paling rendah juga 92. Ya, 92 itu sudah bagus ya. Seringan 100 sih. Nah, jadi begini. Kita ada standarnya semua. Semua ada standarnya. Semua food, raw food, makanan mentah, handle makanan mentah harus bersama-sama dengan makanan mentah saja. Terus tempatnya juga harus di bawah saja. Tidak boleh tercampur. Kapan kita memasak yang mentah? Maksudnya menghandle makanan mentah, tidak boleh kita ada makanan matang di situ. Tidak boleh bersama-sama. Pada saat kita menghandle makanan mentah, kita harus pakai glove dan cuci tangan. Setiap 8 meter itu ada tempat cuci tangan. Harus ada cuci tangan. Setiap 8 meter sudut-sudut ruangan kitchen itu pasti ada cuci tangan. Diharapkan setiap datang ke kitchen cuci tangan, setiap mengambil makanan mentah cuci tangan. Dan kalau mengesep makanan yang sudah matang, ready to eat, itu harus pakai glove, ya, pakai topi, pakai glove, uniform properly yang bersih, sepatu safety shoes. Makanya di situ diharuskan pakai safety shoes namanya. Jadi sepatu itu sangat luar biasa. Saya bilang, walaupun ada minyak kita tidak slip, walaupun kapalnya goyang kita tidak akan slip. Wow. Itu sepatunya harus dipakai, itu sepatunya itu. Kadang-kadang ada orang yang saya suka pakai sepatunya sendiri biar gaya. Memang itu tidak terlalu bagus kelihatan ya, kelihatan apa lusuh gitulah, karena tidak banyak bentuk, dia simpel gitu. Cuman safety, apa-apa kan untuk kerja. Itu company yang ngasih kok. Bisa dikasih sama company, kita bilang, oh sepatu saya robek. Oh, langsung dikasih itu. Hari itu juga kalau bilang sepatu robek, harus itu diganti ya. Nah, ada lagi namanya, kan ada yang sakit namanya gastrointestinal, itu yang paling bahaya ya. Di kapal itu kan tempatnya kecil, jadi spread penyakit itu sangat cepat. Jadi diharapkan untuk semua pegawai di situ untuk tidak terlalu banyak menyentuh bagian-bagian tubuh yang terbuka ya, Pak, nose, mata, mulut, atau garuk-garuk, harus cuci tangan lah. Jadi kalau merasa sakit perut atau sakit kepala, langsung report ke infirmary. Langsung bilang supervisor, saya mau ke infirmary, saya sakit kepala, saya sakit perut. Karena kalau sampai itu memang betul-betul kena bakteri, nanti bakterinya itu tersebar di situ, sehingga partnernya kena dan tamunya kena, itu lebih berbahaya lagi. Jadi bayangkan saja kita itu di laut, tamunya 5.000, pegawainya 1.500, ada 6.500, dan tidak ada infirmary cuma satu, ada nurse cuma 6, tidak mungkin bisa handle kalau banyak semua yang ada sakit perut atau mencret seperti itu. Jadi sangat-sangat penting di situ untuk mereport ya kalau kita sakit. Dan pasti itu diyakinkan, pasti itu harus kalau menang betul-betul namanya gastrointestinal, GI dibilang di situ, harus libur selama 2 hari itu. Dan jangan sampai seperti itu, karena nanti di steril itu di kamar, tidak boleh keluar kita, tidak boleh kemana-mana, dibawakan makanan itu kayak disterilisasi selama 2 hari. Itu harus itu. Makanya jangan sampai kita kena seperti itu, makanya cuci tangan, serajin-rajin cuci tangan, kukunya itu. Ya pakai glove, kalau kelas makan cuci tangan. Paling sering cuci tangan. Dan ada peraturan cuci tangan itu, at least 20 detik gitu ya. Jadi ikutin itu semua. Pasti bisa di situ ya. Seperti itu Mbak Windy. Oke, siap Chef. Penjelasannya sangat jelas, luar biasa. Terima kasih banyak Chef ya. Oke Chef, pertanyaan saya semua sudah selesai. Kita langsung ada pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ini agak kritikal ya Chef ya, karena ada yang tanya soal katanya kalau kerja di kitchen, kalau tidak ada paisano bisnis tidak akan mudah naik jabatan. Ini benar nggak nih Chef? Oh ya, oke. Realitasnya begini ya. Paisano bisnis itu dibilang paisano kan itu yang teman, saudara dari rumah lah kan gitu. Orang dari rumah. Saya dari Indonesia, dia dari India, itu bilang paisano bisnis namanya kan. Sebenarnya tidak mutlak seperti itu. Ada yang seperti itu sedikit, tapi mutlaknya seperti ini. Kalau kita hardworking, bagus.
kita tidak akan diabaikan karena di situ profesional ya. Saya karena buktinya saya sampai di situ kenapa? Saya tahu saya bersaing dengan orang-orang India. Dari sekian banyak orang itu orang India waktu itu saya terpilih satu. Sehingga saya mau bilang pada saat ada tugas kita jujur aja orang-orang kita sangat jarang mau ngambil tanggung jawab. Kita kebanyakan mental kita itu santai. Saya tidak mau ambil lebih tanggung jawab. Pernahkah kita mau pada saat dipanggil, pada kita selesai kerja ya, dipanggil, kamu punya pekerjaan yang nih, harus dibereskan belum selesai. Pasti kita marah, tidak mau saya datang. Itu yang tidak boleh. Kalau orang-orang India itu saya jujur saya minikan, bilang ada kelebihannya dia. Dia mempunyai apa namanya keberanian untuk mengambil tanggung jawab. Dalam artian itu tidak selalu santai lah. Nanti santainya nanti, dia mau dulu ngambil. Kerjaan apa aja dia ambil sama dia. Jadi kalau saya menjadi supervisor, kalau saya suruh orang, kamu kerjaan ini sekarang, dia tidak mau. Tidak mungkin saya kasih dia promosi kan. Yang saya kasih promosi itu adalah orang yang mau mengerjakan apa yang saya kasih tahu. Saya nyuruh dia mau, ini mau. Saya suruh dia mengerjakan ini mau. Dan jadi, dan bagus. Pasti di otak saya orangnya bagus. Nanti saya promosikan dia. Makanya saya aja dulu sebagai senior sous chef, saya banyak mempromosikan orang. Dari situ saya juga berpikir, ini ada orang India, ada orang Indonesia. Jadi mana yang saya promosikan? Pasti ada perbedaannya di situ. Pasti ada perbedaannya. Itu kan kompetitor namanya. Itu namanya kompetitor. Disitulah kita menjadi kompetitor. Dan jumlahnya kan banyak orang. Jadi kita harus memperlihatkan diri seperti saya bilang tadi. Kita harus memperlihatkan diri kita bahwa kita itu memang betul-betul bisa. Dan mau. Dan ambil tanggung jawabnya. Jangan hanya sekedar bilang saya mau, tapi tidak mau mengambil tanggung jawabnya. Memang tanggung jawabnya itu, saya bilang itu beratnya apa? Kalau menjadi supervisor, jadi kalau kita sudah selesai kerja nih di kamar, ada masalah kita ditelepon. Ini tamunya komplain nih, gini. Kenapa ini? Harus selesaikan dong. Ya seperti itu ya. Memang siapa yang harus tanggung jawab? Kan harus kita yang ambil itu. Tidak ada siapa lagi. Kita lah manajernya. Jadi kita harus ambil itu. Harus datang, udah lupakan tidur, saya kembali. Cuman itu aja sebenarnya salah satu kelemahan teman-teman kita yang tidak mau mengambil tanggung jawab, saya bilang. Padahal semuanya butuh bertanggung jawab. Cuman tidak mau ngambil saat itu gitu loh. Jadi itu pesan saya sama teman-teman. Personal business tidak mutlak ya. Mungkin kalau sama kemampuannya, mungkin kalau saya juga mungkin kayak orang Indonesia sama kemampuannya, oke saya ambil. Tapi kalau memang beda, pasti yang lebih bagus diambil. Seperti itu. Jadi pastikan Anda itu bagus. Satu lagi trik ya, first match never die. Jadi kamu kerja di kapal, begitu kamu melihat supervisor bersama supervisor, usahakan kamu lakukan terbaik selama 1 bulan. Jadi itu kamu adalah orang baik selama 6 bulan ke depannya. Itu pesan saya sama teman-temannya. Oke. Ya. Cukup berbuat baik 1 bulan, 6 bulan tuh diingat terus ya, Chef ya? Diingat terus itu kamu tuh orang baik. Walaupun sesekali kamu salah, kamu tidak akan yakin. Kita juga seperti itu kan. Kalau teman kita selalu baik. Mungkin sekali kesalahan ya dia orang baik kok. Mungkin aja saat ini dia ada masalah seperti itu. Jadi kalau dapat tadi pertama disuruh ini saya sakit, saya tidak bisa. Saya ini bukan kerjaan saya. Ya kamu memang tidak bisa nantinya. Susah naiknya seperti itu. Kalau semuanya tidak bisa. Ini bukan pekerjaan saya. Jangan pernah di situ mengambil ini bukan pekerjaan saya. Kalau masih di framework waktu kerja, kita kan login dulu kerja. Kalau kita harus mengerjakan sesuatu untuk guest, pastikan kita tolong dan pastikan kita lakukan. Itu yang paling penting sih. Dan itu tidak selalu disuruh gitu. Tidak selamanya. Ada waktu tertentu memang urgent, mungkin tamunya lagi high gitu. Tidak selalu seperti itu. Gitu. Oh, oke. Jadi balik lagi soal karir pet itu bisa naik, itu nggak melulu ada bisnis-bisnis seperti itu ya, Chef ya, tapi enggak selalu profesional, banyak yang profesional. Artinya kita harus mau melakukan apa yang dia dikasih tahu. Kalau dia tidak mau ya kita tidak akan dipakai yang seperti itu. Itu saja. Oke. Siap, Chef. Oke, Chef. Jadi tadi banyak sekali yang nanya juga nih cara apply-nya sekarang tuh gimana. Nah, saya izin bantu jawab untuk teman-teman semuanya yang mau kerja di Carnival Cruise Line. Kalian bisa banget langsung kirimkan CV kalian ke website kami, karena website kita sudah terregistrasi dan redirect dengan Carnival. Jadi ketika kalian registrasi di website kami, dan itu akan langsung terbaca oleh Carnival. Nah jadi teman-teman silakan langsung kirimkan CV-nya.
kami, atau juga bisa langsung melalui email dan juga Google Form yang ada di dalam bio kami. Jadi silakan teman-teman langsung klik link bio kita, di situ nanti teman-teman bisa apply posisi yang terbuka saat ini. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini ada yang di luar dari posisi yang kami infokan, kita tidak akan undang untuk pre-screening ya. Kita akan undang nanti ketika posisinya terbuka, gitu. Nah, terakhir nih Chef, sebelum kita sudah ada pesan nggak nih Chef, atau pesan untuk teman-teman yang mau nonton dan yang nonton hari ini dan mau kerja di Karnival dan mempersiapkan mental untuk bisa lebih bisa melangkah lebih jauh lagi. Silakan Chef. Ya, betul. Pesan saya, yakinlah ke depannya apa yang akan dicari ya. Jangan tanggung-tanggung saja. Tahu di situ kita bayangkan dari sini itu kerjaannya berat. Pastikan kita bisa. Dan sebenarnya tidak seberat yang apa kita bayangkan. Asalkan sudah yakin, ya itu saja, yakin. Dan bahasa Inggrisnya top, pasti dapat di situ. Itu saja Mbak. Ya, yakin semua yang diusahakan pasti ada hasil, gitu ya Chef? Iya betul, ya betul, pasti ada hasil. Tidak Oke, itu. Chef, Betul. terima kasih banyak atas Iya, waktunya yang sudah Mbak diluangkan. Windy. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya. ya Chef Ya, terima kasih ya. Bye. yang sudah bye bye. Terima kasih semuanya. Bye.